Masak 2 menu rumahan yang bikin nagih, tumis pindang ikan petai dan bakwan jagung renyah. Assalamualaikum ayah bunda, hari ini aku mau masak 2 menu favorit sekaligus yang menurut aku cocok banget kalau disajikan bersama. Ada tumis ikan pindang petai yang rasanya gurih, manis, pedas, dan pastinya bikin nasi hangat jeti lebih nikmat. Lalu ada bakwan jagung yang renyah di luar, lembut dan gurih di dalam. 2 menu sederhana, tapi kalau sudah ada di meja makan, bisa bikin nambah nasi lagi. Menu seperti ini juga cocok banget buat ide masakan sehari-hari di rumah, karena bahannya mudah ditemukan dan cara membuatnya juga nggak terlalu ribet. Jadi buat ayah bunda yang sedang bingung mau masak apa hari ini, siapa tahu 2 menu ini bisa jadi inspirasinya. Tapi sebelum masuk ke videonya, bantu support channel YouTube aku dengan cara like, share, dan subscribe ya. Yuk, kita langsung masak. Untuk menu pertama, kita buat tumis ikan pindang petai. Bahan utamanya aku menggunakan 7 ekor ikan pindang ukuran sedang. Jenis ikannya bebas ya ayah bunda. Bisa menggunakan ikan kembung, ikan sarden, ikan tongkol, atau jenis ikan pindang yang biasa ayah bunda gunakan di rumah. 2 papan petai. Ini aku hanya 1 karena kehabisan. Merica bubuk secukupnya. 1,5 sendok makan gula pasir. 3-5 sendok makan kecap manis. Garam secukupnya. Kaldu bubuk secukupnya. Penyedap rasa secukupnya. Bumbu iris. 10 siung bawang merah. 3 siung bawang putih. 5 cabai hijau besar potong jeti 2 atau 3. 3 cabai merah besar. 10 cabai rawit. 3 buah tomat. 2 buah belimbing wuluh. Jika tidak ada, ganti tomat hijau, 1 batang serai, 1 lengkuas ukuran jempol. Pertama, aku siapkan dulu bumbu irisnya ya ayah bunda. Untuk bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau besar sebenarnya sudah aku iris sebelumnya, tapi maaf tidak sempat ke-record. Selanjutnya aku iris cabai merah dan cabai rawit. Semua cabainya aku iris saja ya, jadi tidak perlu dihaluskan. Kemudian aku iris tomatnya kecil-kecil supaya nanti lebih cepat layu dan mudah menyatu dengan bumbu. Setelah itu, aku iris tipis belimbing wuluh. Ini yang nantinya akan memberikan rasa asam dan segar pada tumis ikan pindang kita. Lalu kita iris juga lengkuasnya. Untuk serainya, biasanya bisa digeprek, tapi kali ini aku pilih untuk mengiris serainya saja. Nah, semua bumbu irisnya sudah siap. Ini dia bumbu iris yang akan kita gunakan untuk membuat tumis ikan pindang petai. Pertama, kita panaskan minyak secukupnya di dalam wajan. Setelah minyaknya panas, langsung kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah diiris. Tumis sebentar sampai bawangnya mulai layu dan mengeluarkan aroma harum. Kemudian masukkan juga serai, lengkuas, dan cabai hijau besar. Semua bumbu ini kita tumis bersama sampai benar-benar harum dan layu. Jangan buru-buru dimasukkan bahan lainnya ya ayah bunda, biarkan bumbunya matang dan aromanya keluar. Kalau bumbunya sudah harum, sekarang kita masukkan cabai rawit, tomat dan belimbing wuluh yang sudah diiris tadi. Tumis kembali sampai cabai rawitnya layu dan semua bumbunya semakin harum. Kalau ayah bunda suka pedas, jumlah cabainya bisa disesuaikan dengan selera ya. Setelah bumbu sudah harum, sekarang kita mulai membumbui. Aku tambahkan garam, merica bubuk, gula pasir, kaldu bubuk, dan kecap manis. Untuk kecap manisnya bisa disesuaikan ya ayah bunda. Kalau suka rasa yang lebih manis boleh ditambahkan sedikit lebih banyak. Kemudian aduk semuanya sampai bumbu tercampur rata dengan tumisan. Setelah itu aku tambahkan air secukupnya. Tidak perlu terlalu banyak, karena kita hanya ingin membuat sedikit kuah sekaligus membantu bumbu meresap ke ikan dan petai. Nah, sekarang kita masukkan petainya. Masukkan semua petai, kemudian aduk perlahan supaya petainya tercampur dengan bumbu dan tidak ada yang menggumpal di satu bagian saja. Setelah itu, jangan lupa kita cek rasa dulu ya ayah bunda. Ini penting, karena selera setiap orang berbeda-beda. Kalau dirasa masih kurang asin atau kurang manis, tinggal kita sesuaikan saja. Di sini aku tambahkan sedikit garam dan gula lagi karena menurut aku rasanya masih kurang pas.
Aduk kembali sampai semua bumbunya benar-benar merata. Nah, kalau rasa bumbunya sudah pas, sekarang saatnya kita masukkan ikan pindangnya. Ikan pindang ini sebelumnya sudah aku goreng sebentar saja. Tidak perlu digoreng terlalu lama supaya ikan tidak menjadi terlalu kering. Tujuannya cukup supaya bagian luar ikan sedikit lebih kokoh dan tidak mudah hancur ketika kita masak bersama bumbu. Aduk perlahan. Jangan terlalu kuat mengaduknya ya ayah bunda, karena ikan pindang biasanya cukup lembut dan mudah hancur. Balik ikan secara perlahan supaya bagian lainnya juga terkena bumbu. Kita masak sebentar sampai bumbu meresap ke dalam ikan. Nah, lihat deh ayah bunda, sekarang bumbunya sudah mulai meresap. Pitainya juga sudah tercampur rata dan aroma ikan pindang dengan bumbu-bumbunya benar-benar menggugah selera. Kalau tumis ikan pindang petainya sudah matang dan bumbunya sudah meresap, kita matikan kompornya dan sisihkan terlebih dahulu. Karena masih ada satu menu lagi yang mau aku buat, yaitu bakwan jagung. Bahan-bahan: 2 buah jagung manis diserut, ukuran sedang, 350 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung beras, 1 butir telur opsional. Biasanya aku pakai, ini aku kelupaan gak pakai, 1-2 cabai merah besar, 1 buah cabai hijau besar, 1 batang daun bawang, 1 batang daun seledri opsional, penyedap rasa secukupnya, 1 sendok makan gula pasir, kaldu bubuk secukupnya, bumbu marinasi tempe, bumbu halus, 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, merica butir bubuk secukupnya. Pertama aku iris-iris daun bawangnya. Iris sesuai selera saja ya. Setelah itu langsung masukkan ke dalam jagung yang sudah kita serut tadi. Selanjutnya aku iris daun seledri. Daun seledri ini opsional aja ya. Lalu masukkan ke wadah. Setelah itu kita iris cabai merah dan cabai hijau. Semua cabainya aku iris saja supaya nanti saat digoreng ada potongan cabai yang terlihat dan rasanya juga lebih nikmat. Masukkan ke dalam campuran jagung tadi. Nah, sekarang kita lanjut membuat adonannya. Siapkan wadah yang cukup besar. Kemudian masukkan 350 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung beras. Tepung beras ini membantu membuat bakwan lebih renyah, jadi jangan sampai lupa ya ayah bunda. Kemudian kita tambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk ya ayah bunda. Jangan langsung menuangkan semua air sekaligus, supaya kita lebih mudah mengatur kekentalan adonannya. Aduk perlahan sampai tepung dan air benar-benar tercampur. Kalau sudah, sekarang kita tambahkan bumbu, masukkan garam, penyedap rasa, kaldu bubuk, dan bumbu halus yang sudah kita siapkan tadi. Setelah semua bumbu masuk, kita aduk kembali sampai bumbunya benar-benar tercampur rata dengan adonan. Kemudian aku tambahkan gula pasir secukupnya. Kemudian aku tambahkan juga bumbu marinasi tempe. Sekarang kita aduk lagi semua bahan sampai benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Kalau masih ada yang menggumpal, aduk sambil ditekan perlahan menggunakan sendok atau spatula sampai adonannya halus. Nah, sekarang kita lihat teksturnya. Untuk adonan bakwan jagung, aku buat teksturnya seperti ini. Tidak terlalu cair dan masih cukup kental sehingga ketika diambil menggunakan sendok, adonannya masih bisa menyatu. Sekarang kita lanjut ke proses menggoreng bakwan jagungnya ya ayah bunda. Pertama, panaskan minyak secukupnya di dalam wajan. Kalau minyak sudah panas, ambil adonan menggunakan sendok secukupnya, kemudian masukkan ke dalam minyak. Bentuk bawahnya sesuai selera. Jangan terlalu tebal ya ayah bunda. Goreng beberapa bakwan sekaligus, tapi jangan terlalu penuh supaya bakwan tidak saling menempel dan panas minyak tetap merata. Biarkan bagian bawahnya matang terlebih dahulu. Kalau sudah mulai kecoklatan, baru kita balik perlahan. Goreng sampai kedua sisinya matang dan warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan. Wah, kelihatan banget bakwan jagungnya mulai renyah. Aroma jagung, daun bawang, dan bumbunya juga sudah harum sekali. Kalau sudah matang dan warnanya sudah cantik seperti ini, langsung kita angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa lanjut menggoreng sisa adonannya sampai habis ya ayah bunda. Goreng dengan cara yang sama.
sampai semua bakwan matang dan berwarna kuning kecoklatan. Nah, kalau semuanya sudah selesai digoreng, bakwan jagung kita sudah siap disajikan. Nah, Ayah Bunda, sekarang dua menu kita sudah jadi nih. Yang pertama ada tumis ikan pindang petai. Ikan pindangnya gurih, bumbunya manis, pedas, dan sedikit asam, ditambah petai yang membuat rasanya semakin nikmat. Apalagi kalau disajikan dengan nasi putih hangat, cocok banget. Kemudian ada bakwan jagung yang gurih, renyah, dan nikmat. Paling enak disantap selagi masih hangat, apalagi bagian pinggirnya yang renyah seperti ini. Menurut aku, dua menu ini memang cocok banget kalau disajikan bersama. Ada tumisan ikan yang berbumbu dan gurih, lalu ditemani bakwan jagung yang renyah. Sederhana, tapi bisa jadi ide menu makan di rumah yang enak dan bikin selera makan bertambah. Nah, Ayah Bunda, selesai sudah masak kita hari ini. Kita sudah membuat dua menu sekaligus, yaitu tumis ikan pindang petai dan bakwan jagung. Dua menu sederhana yang menurut aku cocok banget untuk jadi ide masakan di rumah. Semoga resep kali ini bisa menjadi inspirasi untuk Ayah Bunda yang sedang bingung mau masak apa hari ini. Terima kasih banyak sudah menemani aku masak dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.